Pertanyaan saya cuma sederhana, Opung. Bagaimana pandangan Opung supaya politik identitas ini bisa kembali ke jalurnya yang benar, yaitu kesemboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Karena politik identitas ini sangat-sangat merusak. Contoh, misalnya, untuk pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, selalu yang dihembus-hembuskan adalah putra daerah. Kemudian sekarang berkembang lagi agama. Berikutnya dari ras apa dia? Nah, saya punya pertanyaan, menurut Opung, bagaimana supaya kembali lagi ke jalannya? Saya kira cuma itu, Opung. Terima kasih. Oke. Politik identitas, kita ungkit, mereka bilang apa? Ya kalau nggak ada identitas, terus politik kami apa? Dibalik lagi. Ya politik itu harus ada identitasnya katanya. Kalau nggak ada identitas, politik apa? Nah ini jawaban mereka ya. Itu yang mereka kembangkan. Yang kedua, kalau mau kembali lagi, itu berat. Harus revolusi. Revolusi paradigma. Nah, kalau nggak revolusi paradigma, nggak bisa. Nah, sekarang revolusi paradigma itu, yaitu tadi. Bagaimana kita bisa menggelar 10 paradigma nasional ini. Saya mengemasnya itu setengah mati itu. Seperti 10 hukum Taurat lah. Oh iya, saya hobi dengan itu bagus tadi, sekarang. Luar biasa tadi bagus ya. Tetapi itu kan baru makronya, bagaimana menjabarkannya lagi lebih mikro, itu memang perlu waktu. Nah sekarang begini aja, solusinya cuman itu nanti ada di solusi ya, solusi pemecahan masalah kehidupan berbangsa bernegara. Kita membutuhkan mutlak kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional. Tapi ke nasional yang mana? Keindonesiaan. Nah sekarang bagaimana kita menciptakan kader-kader ini? Karena ini lama ini. Ya lama ini, karena 22 tahun kita habisin dalam 1 tahun. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali revolusi. Tetapi, yakinlah, imanilah. Kalau saya imanin aja. Bukan pakai mudah-mudahan. Ya, kita imanin aja bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya kan sudah mengatakan kemarin bahwa Israel perjanjian lama adalah Yahudi yang sekarang ada di sana. Itu pun nggak lengkap. Tapi Israel perjanjian baru, ya kita. Kita inilah Israel perjanjian baru. Karena definisi terminologi Israel itu kan anak yang disayang Tuhan. Nah, kita kan katanya sudah anak Tuhan. Setelah dibaptis, jadi anak Tuhan. Kita menegakkan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Kita harusnya menyampaikan kedaulatan Tuhan. Lama-lama juga Tuhan pasti campur tangan. Ya. Angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu kan mau buat. Saya nggak percaya mereka akan berkuasa enggak. Kenapa? Sekarang di mana-mana sudah terjadi, bukan hanya di Indonesia ya. Di Prancis, ya kan? Dia bilang apa? Dikasih hati minta rempelok. Iya kan? Kalian datang kemari kita bantu, kami yang mayoritas jadi minoritas. Dan memang ini strategi siasat. Bagaimana menguasai negara-negara dengan cara-cara imigran. Tapi saya kan sudah katakan, karena hukum kasih itulah yang membuat mereka diterima kan di Prancis, di Jerman, ya kan? Coba di Polandia diterima nggak? Kenapa Polandia nggak boleh? Nah, kenapa? Jadi ada beberapa daerah juga nggak memperbolehkan. Australia juga bilang.
Ini negara Australia, kami punya hukum sendiri, kami punya bahasa sendiri, kami punya aturan sendiri. Makanya azan kan nggak boleh teriak-teriak di Australia. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris boleh kali. Ya nggak tahu lah. Kalau di Jerman saya yakin kalau azannya pakai bahasa Jerman, saya kira dikasih. Soalnya azannya pakai bahasa Arab. Orang Jermannya nggak mau. Ini Habibnya malah minta suaka ke Arab ini, ke Jerman Habibnya nih. Ya makanya kalau gereja teriak-teriak, langsung dibakar. Ya memang nggak ada. Jadi kalau kita menuntut keadilan sejati di dunia ini, yang nggak akan ada. Itu makanya nanti Tuhan Yesus turun kedua kali sebagai hakim, kan? Sebagai raja. Bukan sebagai domba lagi. Sebagai king of the kings. Kingsnya yang di atas itu king, tapi di bawahnya pakai kings. Pakai S. Raja di atas segala raja. Sudahlah, maupun kita mati sekarang ini nanti bangkit lagi kok. Bangkit lagi kan. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Nah, karena Tuhan sendiri yang sudah ngomong, kita imanin aja lah. Ya, kepadamu sudah saya berikan kunci kerajaan surga. Kepada mereka tidak. Siapa mereka ini? Siapa yang dibilangmu itu? Nah ini kalau kita bicara di atas paradigma ya. Kalau Tuhan itu sudah dogma lagi itu sudah. Ya, kalau kita bicara paradigma, karena paradigma itu ciptaan manusia. Oh, tadi hukum omnibus law ya. Ya, omnibus law. Saya kan sekarang ya di samping kita konflik terminologi, hampir seluruh dunia sekarang ya ini experimental age, abad uji coba. Jadi undang-undang itu kan baru diuji coba. Mana sih undang-undang yang diciptakan sejak reformasi ini valid? Yang mana coba? Enggak ada validnya. Karena apa? Diuji coba. Kalau doktrin itu sudah diuji, sudah berdarah-darah, ditulis dengan tinta darah. Makanya saya paling nggak suka undang-undang mengatur doktrin. Tapi yang benar doktrin diperkuat sama undang-undang. Nah kesalahan kita sekarang, aturan itu merajalela. Seolah-olah itu menjadi panglima kan, semua harus diturutin. Padahal banyak yang salah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah omnibus law ini akan bermanfaat? Ya kita tunggu, orang masih uji coba kok. Belum terbukti. Ya kan? Kan belum terbukti. Apakah itu nanti bermanfaat? Nanti kalau udah nggak bermanfaat, rubah lagi, amandemen lagi. Makanya harus dicari standar patokannya. Jangan dipakai di luar, bisa dipakai di dalam. Tunggu dulu, di luar negeri dipakai, terus di dalam negeri bisa dipakai. Tunggu dulu. Kita masih dalam taraf uji coba. Semua merasa, oh ini benar. Ada pihak merasa, oh omnibus law ini menyengsarakan rakyat. Ya kita lihat saja. Itu kan produknya siapa? DPR kan? Nah ketika kemarin ada paradigma paradigma haluan ideologi Pancasila. Oh rame. Kenapa? Karena nggak standar. Rame kan sekarang dibatalin. Nah ya jadi namanya undang-undang ya orang DPR lah itu yang menyusun. Tapi kalau nggak ada itu nanti dia nggak ada kerjaan kan, makan gaji buta. Dicobalah buat ini. Hanya semua serba coba-coba. Uji coba semua kan. Lihatlah vaksin ini kan uji coba juga. Jadi negara ini kita sekarang berada di kehidupan yang abad eksperimental. Eksperimen. Semua serba eksperimen. Tapi kan saya bilang, ada yang dicoba, bisa nggak Pancasila ini tumbang? Bisa nggak Konstitusi 45 itu dibongkar habis? Ya kita tunggu tanggal mainnya. Nanti juga udah ada pemberontakan itu. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Ya kan? Sekarang kan dicari siapa yang mengamandemen. Yang begini-begini ini, apakah Undang-Undang TNI itu valid? Enggak juga. Itu banyak kelirunya kalau mau dikupas.
Sini saya yang bicara. Cuman mereka kan, saya nggak ada kekuatan, nggak ada peluang. Ya dengan inilah kita bagaimana memposisikan kita. Emangnya dunia ini diam apa? Enggak lah. Enggak. Kita sekarang sudah global ya. Nah sekarang berpikirnya begini. Think globally, ya kan? Act locally, live universally. Nah yang itu sekarang sudah mengarah ke sana kok. Jadi kalau kita nggak universal, ya cilaka. Makanya Jerman nggak bisa menolak karena ada HAM. Ya kan? Tapi Polandia menolak, tidak boleh keluar. Karena ada menerima juga, cobalah. Padahal udah teriak-teriak, demo semua rakyatnya. Jangan diizinkan masuk Kanada. Tapi kan tetap aja masuk. Nah, jadi begini-begini ini ya kita lihatlah. Apa benar nanti, kalau saya mengimani, pasti Tuhan campur tangan lah. Kita nggak usah takut mati lah. Ya. Ya. Luar biasa.